Saya pertama kali membaca itu agak kaget. Loh, kok ini banyak kali uangnya Joshua ini. 100 triliun kurang 1 rupiah. Benar apa tidak itu uangnya tidak sampai 100 triliun, hanya Tuhan yang tahu dan PPATK. Tapi fakta yang 200 juta keluar tanggal 11 itu ada. Iya. Jadi sampai sekarang kan tidak ada penjelasan dari Bang Beni, baik di persidangan maupun di luar persidangan, yang menyatakan berapa sebenarnya uang saldonya. Tetapi yang menarik adalah Ferdy Sambo mengatakan itu uang dia. Iya. Tetapi hakim dan jaksa tidak mengejar. Jadi isi rekening dari Brigadir J di BNI adalah Lebih dari itu. 3, 2, 1, close the hordeng. Kembali lagi bersama saya Surya Utama, SIP, Sarjana Ilmu Politik di The Real Rumah Uya. Bersama Bang Kamarudin Simanjuntak. Siap, ya. Oke, ada pernyataan dari Bang Kamarudin. Ya. Tapi juga kita lihat dulu artikel. Drama isu tambang ilegal berawal dari Ismail Bolong sampai kubu Sambo versus Kabareskrim saling serang. Perang Kabareskrim versus Ferdy Sambo soal dugaan suap tambang ilegal. Ferdy Sambo versus Kabareskrim, Kamarudin Simanjuntak singgung kebakaran gedung Baintelkam. Bantah suap tambang, Kabareskrim tuding Hendra dan Sambo terima setoran. Gimana, Bang? Ya. Jadi kalau mereka misalnya marah kepada Kabareskrim, menurut saya nggak tepat. Oke, jadi kalau mereka marah nih, mereka ini siapa? Katakanlah Ferdy Sambo, Hendra Kurniawan dan kawan-kawan atau anak buahnya. Iya. Karena memang ini kan saluran yang resmi. Iya. Kecuali misalnya ada saluran lain selain Bareskrim, lalu Bareskrim menanganin. Oh, kenapa harus Bareskrim menangani? Karena masih ada saluran lain misalnya. Iya. Misalnya Kompolnas misalnya atau apalah. Tapi kan saluran penegakan hukum tindak pidana memang Bareskrim, Pak. Gitu. Jadi tidak ada alasan mereka Ferdy Sambo CS harus memusuhi Kabareskrim dengan cara misalnya mengumbar video yang mereka pernah diduga memvideokan si Bolong-Bolong itu. Ismail Bolong. Kalau saya lihat kan, saya analisa itu Ismail Bolong ini diduga pernah di BAP oleh Paminal. Lalu setelah di BAP, si Ismail Bolong ini disuruh membaca hasil BAP. BAP itu berita acara pemeriksaan kan gitu ya. Nah, setelah dibacain, divideokan kan begitu. Nah, kita bisa lihat videonya. Saya bekerja sebagai pengepul batu bara yang berasal dari konsesi tanpa izin, dan kegiatan tersebut tidak dilengkapi surat izin penambangan di daerah Desa Santarulu, Kecamatan Morangkayu, Kabupaten Kukar, wilayah hukum Polres Bontang sejak bulan Juli tahun 2020 sampai dengan bulan November 2021. Keuntungan yang saya peroleh dari pengumpulan dan penjual batu bara 5 sampai dengan 10 miliar dengan setiap bulannya. Terkait kegiatan yang saya laksanakan, saya sudah berkoordinasi dengan Kabareskrim, yaitu ke Bapak Kabareskrim Komjepol Agus Adrianto dengan memberikan uang sebanyak 3 kali. Dan untuk koordinasi ke Polres Bontang, saya pernah memberikan bantuan sebesar 200 juta kepada Kasat Reskrim Bontang. Nah, kemudian apa namanya itu? Video itulah dibongkar kembali atau dipiralkan untuk menyerang Kabareskrim. Jadi seolah-olah itu adalah Ismail Bolong membuat pengakuan bahwa emang menyetor uang tambang katanya ya. Siap. Nah, padahal kita tahu Ismail Bolong juga sudah mencabut pernyataannya itu karena dia pun merasa dipaksa juga untuk membuat itu kan, membuat apa namanya? Video-video itu. Jadi yang kedua itu kan tidak cukup hanya itu dipakai untuk menjerat seseorang, harus ada alat bukti lain. Nah, apalagi kalau hasil dipaksa kan nggak bisa. Nah, terus pertanyaan juga, kenapa sih baru sekarang dibuka? Kenapa nggak dari dulu? Kan itu kan sudah video lama kalau nggak salah ya. Nah, kalau kau sebagai polisi mau memberantas kejahatan di lingkungan polisi, kenapa nggak dulu? Ya, kenapa baru sekarang muncul videonya? Kenapa setelah kau jadi tersangka terdakwa baru lalu kau ungkap itu? Kalau jujur, memang polisi di mana-mana rata-rata melakukan perbuatan itu kok. Maksudnya? Maksudnya begini loh, polisi itu rata-rata mengabdi kepada negara cuma seminggu. 3 minggu lah itu mengabdi kepada mafia. Kita jujur aja lah, nggak usah hidup munafik lah. Makanya polisi banyak hartanya. Nggak semua lah, Pak. Rata-rata. Gitu. Makanya hartanya rata-rata puluhan miliar sampai ratusan miliar sampai triliunan. Pertanyaannya, kalau dia tidak mengabdi kepada mafia,
Dari mana itu uang puluhan miliar, Iya. ratusan miliar hingga triliunan. Iya, iya. Apalagi ada dulu daftar rekening gendut kan Iya. gitu ya. Malah saya pernah menemukan itu pangkat apa namanya itu perwira menengah, sawitnya udah 500 hektar, uangnya 400 miliar, kerjanya serse gitu loh. Ini kan Iya. ajaib gitu loh. Jadi kita tidak bisa hidup munafik. Jadi pertanyaannya adalah mau nggak memperbaiki negara ini? Itu dulu. Atau mau dibawa mana negara ini? Kalau kita mau memperbaiki, maka perbaiki sistemnya, perbaiki institusinya, perbaiki rekrutmennya, perbaiki mentalnya, perbaiki juga salary-nya. Jadi tidak bisa orang misalnya dengan gaji yang kecil, apa namanya, kita harapkan ada perbaikan. Iya. Karena dia punya istri, punya anak, kan gitu. Nah, kemudian mengenai kebakaran itu ya. Oke, kebakaran di Baintelkam ya. Di gedung Baintelkam itu siapa sih? Ada siapa aja? Setahu saya karena saya dulu suka berkunjung ke sana, yang jelas di sana ada Paminal seingat saya ya. Oke. Jadi kalau kita naik ke atas dari Baintelkam itu, di situ ada Paminal. Oke. Kalau nggak lantai 3 atau lantai 2 itu ya, kurang lebih begitu. Ada Kaden A, Kaden B, Kaden C. Iya. Nah, ada Paminal di situ. Iya. Nah, 3 Kaden itu, 3 Den. Iya. Nah, Kaden itu dipimpin oleh Kombes Pol. Iya. Nah, kemudian di atas Kaden-Kaden itulah Karo. Karo Karo Paminal. Paminal itulah yang B95HK itu. Oke. Ya, kan gitu. Akpol 95 maksudnya. Iya, kan gitu. iya. Nah, itu juga plat mobilnya. Iya. Nah, pertanyaannya, kenapa ini ketika mereka saling serang atau saling sindir tiba-tiba kebakaran? Nah, kenapa tiba-tiba? Dulu kejaksaan kebakaran. Nah, pertanyaannya adalah ada apa di dalam? Iya. Tadi kan sudah dijelaskan di gedung Baintelkam itu ada Paminal. Iya. Paminal itu adalah orang yang mengetahui dosanya polisi. Iya. Ya kan? Artinya dosa-dosa polisi ada di situ. Iya. Berarti file-filenya di situ. Nah, maka ini terbakar bisa secara kebetulan, bisa juga karena ada yang merancang kebakaran itu Untuk menutupi apa? untuk menghilangkan barang bukti. Barang bukti yang mana? Barang bukti dosa polisi. Yang mana nih? Yang kasus mana apa? saja kan Oke. gitu. Nah, yang jelas kan agak aneh juga misalnya setiap kali orang pada berseteru di tingkat tinggi langsung kebakaran. Coba contoh kasusnya Contoh apa aja? misalnya Jaksa Agung dulu. Ya. Tiba-tiba kebakaran. Gedungnya. Nah, karena ada mengungkap perkara besar waktu itu. Perkara apa waktu itu, Pak? Tapi waktu itu yang dipersalahkan toh Tukang. tukang yang mohon maaf yang orang-orang tua itu. Iya, iya. Seolah-olah merokok itu Merokok. dilarang kan padahal itulah kemunafikan pemerintah, katanya merokok menyebabkan kematian, impotensi, merusak kesehatan dan sebagainya. Lalu kenapa dikasih izin itu pabrik rokok? Kalau saya jadi presiden, langkah pertama tutup pabrik rokok, ganti dengan pabrik susu. Nah, itu baru benar. Ya. Jadi kita tidak munafik. Maka benarlah adagium kita merokok menyebabkan kematian, impotensi dan merusak kesehatan. Maka langkah yang tepat adalah ganti pabrik rokok menjadi pabrik susu supaya masyarakat sehat. Itu baru tidak munafik. Tapi kalau kita bilang merokok menyebabkan kematian, tapi cukai rokok dan pajak rokok tetap kita ambil, itu munafik. Samjuk bohong ya. Sama aja bohong kan gitu loh. Nah, kemudian ada juga waktu itu kantor gubernur di NTT tiba-tiba kebakaran. Waktu kasus apa dulu? Ada kasus waktu itu melibatkan diduga gubernurnya tersangkut korupsi, terbakar. Gedungnya kebakaran. Agustus 2022. Ya. Ditangkap penjudi di Medan karena agak bandel. Udah diingatkan, Ya. jangan main judi dulu karena Kamarudin lagi buka apa namanya 303. 303 karena dia merasa setor, buka terus dia percaya diri. Maka Kapoldanya membawa Brimob sama dengan segala alat syuting kan, ditangkap itu. Yang nangkap waktu itu Krimsus. Tapi entah kenapa, kebetulan apa tidak, tiba-tiba kantor Krimsusnya kebakaran. Hobi di Indonesia ya? Kok sepertinya kebetulan-kebetulan gitu loh. Apa Iya. secara selalu kebetulan. Waktu itu Bank Indonesia menangani perkara besar, dugaan korupsi juga. Tiba-tiba kebakaran juga ruang datanya kan begitu deh. Iya. Apa juga kebetulan, sedangkan kantor Bank Indonesia juga kantor baru kan waktu itu ya, yang di Tamrin gitu loh. Kenapa sih kantor orang ini suka kebakaran, sedangkan gubuk-gubuk rakyat yang dari gubuk-gubuk murah-murah, kabelnya juga sudah 30-40 tahun, enggak kebakaran-kebakaran kan gitu. Kenapa orang ini dikawal polisi, dijaga CCTV, dijaga Brimob, dijaga macam-macam lah itu, Satpam.
kok rentan kebakaran. Oke, jadi kira-kira kebakaran di gedung Mbak Intelkam ini Nah, apa hubungannya dengan pertanyaannya kasus tambang ilegal? kebakaran atau dibakar? Iya. Nah, kalau kebakaran bisalah katakanlah ditafsirkan banyak penyebab, misalnya korsleting kah, Iya. digigit tikus kah, segala macam gitu loh. Tapi kenapa yang di sini aja digigit tikus, yang di Iya. sana nggak digigit kan Iya. itu, rumah-rumah penduduk kan gitu. Tapi kalau dibakar lebih masuk akal Iya. untuk menghilangkan barang bukti. Oke, dari Karena pihak yang mana nih kira-kira? dari pihak yang misalnya namanya ada di situ. Karena ada 2 nama nih. yang Iya, berseteru. iya, saya hanya bisa menganalisa ya kemungkinan yang namanya ada di situ kan gitu. Ini kan analisa. Iya, Orang menganalisa boleh dong. iya, iya. Karena kita waktu kuliah kan dulu diajarkan menganalisa. Pertama kan latar belakang masalah. Iya, Metodologinya kan begitu. Iya. Kemudian pokok masalah. iya. Kemudian setelah pokok masalah dikumpulkan baru Kesimpulan. akhir. paparan dan atau uraian. Iya, Kemudian analisa. iya, Setelah analisa baru kesimpulan, saran dan Iya. penutup kan iya. penutup itu saran dan kesimpulan Iya, kan gitu. iya, iya. Nah, itu kan struktur berpikir kita kan sudah dibangun sejak kuliah begitu. Nah, sama dengan ini juga. Kenapa ini kok orang ini berseteru gedung Mbak Intelkam kebakaran? Apa kebetulan atau Dibakar. atau dibakar kan gitu pertanyaannya, harus terjawab dong. Iya. Menurut Pak Kamarudin, Kalau saya lebih memilih dibakar. dibakar oleh siapa, Pak? Dibakar oleh yang berkepentingan, yang nama-namanya ada di situ. Kan nama-nama di situ kan ada polisi. Yang ada dosanya lah. Iya. Dan yang jelas nama-nama yang ada di situ pasti nama polisi yang nakal ya. Kemudian kaitannya dengan para mafia, yaitu supplier uang Iya. atau yang pebisnis gelap kan gitu, Iya. yang minta fasilitas dari polisi atau dilindungi polisi. Nah, kalau kita bicara tentang tambang-tambang misalnya, rata-rata tambang itu dipungutin kok. Dan yang ada itu bukan penegakan hukum, yang benar adalah penertiban. Sama dengan judi 303. Judi 303 itu nggak diberantas, tapi ditertibkan. Kalau belum setor ditangkap. Iya. Setelah setor Aman. aman. Iya. Itu namanya penertiban. Iya. Kalau penegakan hukum, lu setor apa tidak setor, tangkap. Iya. Nah, itu penegakan hukum. Nah, Tidak pandang bulu. Tapi kalau penertiban, pandang bulu. Yang setor Aman. aman, yang belum setor ditertibkan. Ditertibkan. Nah, itu namanya penertiban. Oke. Gitu loh. Nah, menurut Bang Kamarudin, kira-kira kasus tambang ilegal ini akan menguap begitu saja? Apa akan ada jadi tersangkanya? Apa ini akan dianggap sebagai hoax saja? Ya tergantung alat buktinya. Iya. Alat buktinya kuat nggak? Alat bukti apa sih? Kita baca pasal 184. Minimal 2 orang keterangan saksi Iya. yang melihat, mendengar, mengalami. Yang kedua ada surat atau akta. Iya. Yang ketiga itu pendapat ahli. Yang keempat petunjuk atau persesuaian lebih Iya. kepada pengamatan hakim di ruang persidangan. Yang berikutnya itu adalah keterangan Iya. tersangka terdakwa kan begitu. Nah, kalau soal tambang dipungut-pungut, itu sudah biasa kita dengar. Apalagi saya sudah biasa mendengar itu. Iya. Dan rata-rata memang tambang itu dipungut. Iya, terutama yang ilegal ya. Itu ditertibkan. Yang resmi aja dipungut, apalagi yang Tidak resmi kan gitu. Nah, tadi ada artikel yang mengatakan bahwa Kabar Reskrim bilang Ferdi Sambo dan Hendra Kurniawan tukang rekayasa kasus katanya. Terus terus sindiran Kabar Reskrim juga buat geng Sambo bilang katanya lempar balik isu tambang ilegal, katanya ungkit muslihat kasus Brigadir J. Ya benar, jadi yang mau rekayasa ini kan kasus Brigadir J ini kan memang Ferdi Sambo. Jadi tadi maksudnya Kabar Reskrim bilang bahwa Hendra dengan Sambo tukang merekayasa kasus itu maksudnya hubungan dengan apa? Dengan tambang ilegal ini? Apa dengan hal yang lain? Ya merekayasa kasus dalam arti kasusnya Brigadir J yang pasti ya. Iya. Tetapi juga sudah rahasia umum kalau kita melaporkan polisi nakal kepada Propam, juga seringan juga jawabannya tidak ditemukan peristiwanya. Jadi gunanya Propam apa dong? Tetapi dalam tanda petik pundi-pundi mereka bertambah. Kan Oke. itu jadi persoalan. Jadi artinya polisi memang ras polisi. Nah, jadi kalau tadi antara Kabar Reskrim yang artikel bilang Kabar Reskrim versus geng Sambo itu menurut Ya, Pak Nurdin, ya itulah. Jadi artinya ya selama ini memang yang begitu memang kegiatan mereka. jadi emang Maka- itu termasuk dengan peras-memeras nggak? Ya pasti. Makanya kemarin ada jenderal datang ke kantor saya. Bukan ke kantor, ngajak makan sore di restoran Baku Sayang Iya. di daerah Kebun Jeruk Jakarta Barat. Kami makan sore dengan jenderal ini. Dia terus mengajak untuk ketemu saya. Dia levelnya Pak
angkatannya Pak Andika. Ya. Andika itu panglima. Ya. Ketemu, dia cerita, gara-gara abang nih katanya semua tiba-tiba polisi miskin katanya. Loh, apa urusan saya bikin polisi miskin? Miskin dalam tanda petik bang katanya. Kenapa? Biasanya satu orang pamer mobil 5 sampai 10. Tiba-tiba sekarang yang tinggal hanya mobil dinas katanya. Mobil-mobil pribadi udah dikirimin ke rumah mertua, ada yang dikirim ke Kalimantan katanya. Bahkan dia bilang ada istri jenderal udah terlanjur diganti giginya 1,5 miliar di Singapura, bingung mau diapain, apa mau dicopotin lagi giginya apa enggak, supaya enggak ketahuan katanya. Jadi bisa aja abang, saya bilang ini gara-gara kawin nih bang katanya. Jadi dia apa namanya setengah memuji setengah memojokkan saya. Dia bilang gara-gara saya orang ini sampai kerepotan mengirim mobilnya ke rumah mertua, sehingga yang tinggal di rumah hanya mobil dinas. Padahal selama ini sebelum saya buka judi online 303 itu kan satu orang bisa pamer 5 sampai 10 mobil mewah di depan rumahnya toh, dan sangat bangga kan gitu. Tapi begitu kita buka ini judi online ini, walaupun banyak yang bilang saya ngawur, melebar dan tidak fokus. Nah, tetapi setelah PPATK membuka perputaran transaksinya kan ada 155 triliun tuh. Nah, akhirnya mereka semua panik. Ada yang kirim mobilnya ke rumah mertua, ada yang ke kerabatnya, atau mungkin ke rumah lain gitu. Pokoknya kalau wartawan lewat tinggal satu lah mobilnya, itu mobil dinas kan begitu. Nah, inilah yang saya sebut kemunafikan. Saya mau mencegah jangan seperti ini dong. Kita mau membangun negara ini dengan sistem yang bagus, dengan SDM yang bagus, mental yang bagus, tapi juga penggajian yang bagus supaya mereka tidak mengabdi kepada mafia. Nah, faktanya Singapura bisa kok kasih gaji pembantu, mohon maaf ya, gaji ART 30 juta sebulan. Kenapa kita tidak bisa kasih apa namanya polisi kita, ASN kita, tentara kita 30 sebulan? Padahal kita lebih kaya dari Singapura. Ya karena kita ini ada budaya korupsi. Duitnya habis yang enggak ya. Duitnya habis dikuasai oknum-oknum tertentu. Habis dimakan mafia, dan pejabat kita cuma dijadikan ayam aja, ayam sayur, dikasih jagung dikit, matok-matok kan. Sedangkan mafia bawanya misalnya 99%, pejabat kita cuma dibagi 1%. Misalnya seperti tragedi Freeport gitu kan. Kita cuma dapat berapa, Amerika bawa berapa kan gitu. Cuma kalau nggak salah cuma 1-2% kita dikasih, mereka dapat 90 berapa persen. Itu kan kebodohan kan gitu. Siap, Bang. Hanya karena praktek mafia di kalangan oknum pejabat tertentu gitu loh. Terakhir Bang, soal rekening Brigadir J, PPATK ungkap isinya beberapa ratus juta. Nah, tapi sebelumnya ada berita viral nyaris 100 triliun terkait rekening Brigadir J. PPATK pastikan itu katanya bukan saldo. Ini gimana nih Bang? Jadi begini, waktu itu saya meminta PPATK terlibat melalui permohonan-permohonan baik ke Presiden, Kabar Reskrim, Kapolri dan sebagainya. Lalu ketika ada perpindahan uang 200 juta 2 kali 100 tanggal 11 Juli, kan saya langsung menghadap Kabar Reskrim dan penyidik menanyakan siapa yang memindahkan ini, karena saya dapat informasi uang ini berpindah dari rekening almarhum Brigadir Joshua yang sudah dikuburan ke rekening Ricky Rijal atas perintah Ferdy Sambo. Apakah ini betul kan gitu? Sifatnya saya kan mengkonfirmasi. Ternyata Kabar Reskrim mengumpulkan Dirtipideksus dan Dirtipidum. Waktu itu Dirtipidumnya Andirian. Dirtipideksus kalau nggak salah Pak Wisnu waktu itu ya, Brigjen Pol dua-duanya itu. Nah, saya juga mengajak teman saya waktu itu Dr. Nelson dan Martin. Maka setelah diperiksa ternyata benar ada perpindahan uang itu. Maka saya katakan, tolong dong barang buktinya berupa handphone, laptop dan ATM dompetnya itu disita. Berarti kan dia menggunakan e-banking itu kan pasti menguasai handphonenya. Kenapa handphone sampai sekarang tidak dikembalikan? Berarti kan Ricky Rijal mengetahui dong di mana handphone itu. Karena dia yang memindahkan, disuruh Ferdy Sambo. Di mana laptopnya dia pasti tahu. Nah, lalu waktu itu saya lupa apakah dari dirinya atau dari anak buahnya ada tawaran diganti dengan handphone yang baru. Saya nggak mau. Saya bilang harus handphone yang benar-benar punya almarhum. Kita bukan mau handphone. Kalau soal handphone, saya bisa beli handphone 1 truk, saya bilang gitu. Jadi bukan handphone yang barunya, tapi adalah miliknya almarhum, karena situ ada data. Dan saya sudah waktu itu mengintervensi lewat aplikasi, ternyata sudah dihapus, saya bilang data-datanya. Tidak ada orang beli handphone, isi handphonenya cuma nomor dia sendiri, nomor lain sudah dihapus semua, diblokirin semua, saya bilang gitu. Nah, maka tidak lama adalah surat dari PPATK yang
memberitahu kepada keluarga ke Sungai Bahar. Suratnya itu isinya bahwa rekening Joshua di Bank BNI cabang Cibinong sudah diblokir. Kemudian saldonya ditulis RP ya, ini ya, RP 99999 14 kali 9. Iya. Saya pertama kali membaca itu agak kaget. Loh kok ini banyak kali uangnya Joshua ini. 100 triliun kurang 1 rupiah kan gitu. Karena 14 digit sembilannya. Tapi saya kan orangnya kan tipenya tipe belajar. Iya. Maka saya teleponi teman-teman saya jenderal-jenderal. Terutama yang ex KPK. Saya tanya, "Bang, ini artinya apa, Bang?" Ternyata ex-penyidik KPK pun nggak paham. Aku tanya dulu temanku, ya katanya. Ku teleponilah banyak juga jenderal yang tidak tahu itu apa. Sampai akhirnya satu sahabat saya, Brigjen Pol, memberitahu itu Bang Sandi, apa itu Bang? Sandi blokirnya PPATK. Jadi itu bukan jumlah uang katanya. Tapi kenapa diawali dengan rupiah Bang? Enggak, itu kode blokir PPATK itu hanya PPATK yang mengerti itu. Jadi di situ saya berpikir bahwa ada dua kemungkinan, apakah ini betul-betul seperti itu informasinya, bahwa itu hanyalah sandi blokir, 14 digit angka 9-nya 9 RP, karena dia 99 miliar lah gitu ya. Hampir 100 triliun. Iya. Yang jelas diawali dengan RP. Tetapi karena teman saya yang Brigjen Pol ini mengatakan bahwa itu adalah sandi blokir, maka saya bilang kepada teman-teman, belum tentu ini jumlah uangnya segini. Dari mana uang Joshua pula sampai 100 triliun kurang 1 rupiah kan gitu. Itu berarti 100 triliun itu banyak ya. Tetapi kan waktu itu kan banyak yang menyatakan saya kan penyebar hoax, tidak benar itu. Tapi kemarin ketika ada persidangan memanggil saksi dari Bank BNI, ini dipiralkan lagi. Apa yang saya ucapkan dulu di bulan Juli akhir ya, ini terungkap lagi di bulan November. Banyak yang bilang ternyata Kamarudin benar juga ya omongannya, satu persatu terungkapkan gitu. Jadi tidak benar penyebar hoax kan begitu. Jadi ya saya sih benar apa tidak itu uangnya tidak sampai 100 triliun hanya Tuhan yang tahu dan PPATK. Tetapi ada teman saya yang mengatakan bahwa itu adalah sandi. Tapi faktanya memang ada uang keluar 200 juta tapi fakta yang 200 juta keluar tanggal 11 itu ada. Jadi sampai sekarang kan tidak ada penjelasan dari Bank BNI baik di persidangan maupun di luar persidangan yang menyatakan berapa sebenarnya uang saldonya. Tetapi yang menarik adalah Perdi Sambo mengatakan itu uang dia. Tetapi hakim dan jaksa tidak mengejar. Harusnya ditanya siapa yang buka rekening. Kapan rekening itu dibuka? Dengan cara bagaimana rekening itu dibuka? Nah, kalau dikatakan itu uangnya Sambo, kapan Sambo taruh uang di situ? Bagaimana cara Sambo menaruh uangnya di situ? Kalau dibilang itu uang belanja, kenapa uang belanja ditaruh di rekening ajudan? Bukannya uang belanja harus dikasih kepada istri. Memangnya Joshua itu istrinya Sambo sehingga dia pegang uang belanjanya? Kan tidak. Nah, kenapa uang belanja rumah tangganya tidak dikasih kepada istrinya? Putri Chandrawati kan, kenapa harus ke Joshua kan? Kemudian berapa kali Sambo taruh uang? Kan harus bisa dijelaskan. Ada nggak buktinya bahwa dia masukkan uang ke situ? Atau dari mana perolehannya uang itu? Atau apakah itu dari judi online atau dari gaji dia? Emang berapa gaji Sambo sebulan? Sehingga bisa ada 200 juta di situ. Nah, kemudian ada berapa ajudan yang pegang rekening seperti itu? Apakah semua ajudan yang 8 ini? Atau hanya Joshua saja? Kan ini kan bisa digali. Dan berapa saldo terakhir? Atau coba diprintkan semua global transaksinya atau GTU-nya, gabungan transaksi umumnya. Dirinci satu persatu, bisa itu. Jadi saya lihat ini jaksa dan hakim tidak mengejar sampai ke situ. Kenapa kira-kira? Kalau saya kejar. Ya kenapanya? Karena ada faktor keseganan. Biar bagaimana kan mereka ini kan aparatur negara, aparatur sipil negara. Mereka selalu menjaga hubungan antar lembaga. Misalnya sama dengan kita memperadilankan misalnya polisi atau jaksa. Biasanya hakim itu ketakutan. Padahal kan Sambo kan bukan institusi, tapi dia adalah Sambo ini kan betul dia pribadi, tapi temannya Sambo kan satu angkatan berapa ratus yang jenderal, sama kombes kan gitu. Jadi apa? Belum kakak asuh, belum kakak asuh, belum adik asuh, belum kakek asuh atau opungnya kan gitu. Jadi mereka ini kan Akpol ini kan kuat, beda dengan polisi biasa tidak ada ikatan. Kalau Akpol ini kan itu per angkatan aja itu ada bukunya. Dan mereka itu saling mengetahui di mana positioningnya dan bisa koordinasi setiap saat kan gitu loh. Di situ bedanya. Jadi mereka ini punya jaringan. Jadi maksud saya di situ adalah bahwa
antara penegak hukum ini ada keseganan. Karena mereka juga sama-sama tahu apa yang dimakan dan diminum. Ya. Jeroannya saling tahu. Jadi mereka menyebutnya itu menjaga hubungan baik antar lembaga sehingga tidak terlalu. Beda misalnya kalau tukang curi ayam, bila perlu sampai mencret dia di situ diperiksa kan gitu. Iya. Harus terbuka semua isi jeroannya. Tapi kalau pelakunya misalnya adalah dari hubungan antar lembaga tadi, itu pertanyaannya tipis-tipis aja gitu loh, tidak sampai mengakar kan gitu. Berarti artinya keadilan di negara kita masih jauh dari kata. Masih jauh panggang dari api. Iya. Jadi oleh karena itu mari kita perbaiki. Iya. Tidak mungkin keadilan itu datang dengan sendiri tanpa kita perjuangkan. Iya. Oleh karena itu saya mengajak seluruh warga negara Indonesia, mari peduli. Ini negara kita bersama loh. Tidak mungkin ada keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatannya dengan hanya kita berpangku tangan atau hanya duduk-duduk atau menonton TV atau main gadget kan gitu. Tapi kita harus perjuangkan betul-betul, pay attention, berikan perhatian kan begitu supaya Indonesia ini bertambah baik. Yang penting niatnya di situ baik untuk memperbaiki negara ini. Oke. Nah, Jadi gitu. kira-kira polisi, hakim, jaksa udah tahu ya sebetulnya. Tahu. Pasti isi dari rekening di BNI itu berapa udah tahu pasti ya. Tahu mereka. Cuman kenapa nggak diungkap itu jadi pertanyaan kan? Iya. Kenapa nggak dikejar sama hakim dan jaksa? Ya gitu? itu karena mereka sudah saling tahu itu apa kan gitu. Ya. Nah, kira-kira kalau emang jumlah rekening Joshua di dalam rekening tabungan 1 BNI itu aja tidak, misalnya bukan 100 triliun gitu ya. Kira-kira berapa? Yang jelas pasti di atas 200 juta. Iya. Karena yang dipindah saja tanggal 11 itu kan 200 juta. So 200 itu kan adalah angka yang paling tinggi. Iya. Limit transfer. Iya. Karena di atas 200 kan tidak bisa. Iya, iya. Oh, udah maksimal. Ya, udah maksimum. Artinya saya menduga masih ada lagi di atas itu. Jadi Tapi pada saat itu hanya itu yang bisa ditransaksikan karena itu batas maksimum untuk transfer. Jadi isi rekening dari Brigadir J di BNI adalah di Lebih atas. dari itu. Cuma kan begini, bank kan belum memberitahu kepada kita berapa sesungguhnya. Iya, iya. Mereka baru memberi keterangan kepada pengadilan kan gitu. Oke. Bang, ngomong-ngomong jaksa yang meriksa terakhir kasus Ferry Sambo tuh kok udah nggak kelihatan lagi kemana, Bang? Ya karena memang dia menurut senior dia ya, atau mantan kajati dia, waktu di Jawa Timur dia bilang itu jaksa yang hebat. Jadi saya sudah berbicara dengan, saya kan suka mencari tahu. Iya. Saya beda dengan advokat yang lain, kalau saya kan suka mencari tahu. Iya. Ibaratnya kalau kata orang Eropa itu learning by doing Iya. gitu. Jadi saya udah ketemu kajatinya atau mantan kajati dia bilang itu jaksa yang sangat bagus. Iya. Nah, kalau sangat bagus kan tentu berbahaya bagi Iya. eksistensi mereka. Iya, iya. Kalau diberikan yang bagus, maka dia harus ditugaskan ke yang lain. Iya, iya. Nah, satu-satunya cara menugaskan dia ke tempat lain adalah bahwa dia dibutuhkan di perkara yang lebih penting. Padahal sampai saat ini perkara yang paling penting adalah perkara Ya ini. Brigadir Joshua karena mendapat perhatian dalam dan luar negeri. Bukan cuma di Indonesia, tapi bukan cuma juga di sekitar Betul. ASEAN, tapi sampai ke Amerika dan Bener. Eropa. Terbukti banyak yang telepon saya dari Amerika, Eropa, bahkan sampai dari negara Israel. Ya. Menanyakan ini kan begitu ya. Sampai ke negeri Belanda pun ada juga menanyakan. Jadi tidak ada perkara yang lebih penting daripada perkara Joshua untuk saat ini. Jadi kenapa kira-kira Jadi kalau jaksa itu dikatakan nggak ada aja? dikatakan Mbak Jaksa itu dipindah karena ada perkara lebih penting, Percaya nggak? Itu tidak percaya saya. Jadi lebih tepatnya karena apa? Ya karena vokal? orangnya itu vokal dan Bagus dong harusnya kalau vokal dan jujur. jujur gitu loh. Nah tapi kan tidak bagus bagi eksistensi yang lain di dalam memelihara hubungan antar lembaga itu. Waduh. Gitu loh. Jadi kira-kira begitu. Saya harus katakan itu. Siap. Oke. Siap. Bang Kamarudin. Ya. Sehat selalu. Ya. Tetap Tuhan berkati. berjuang untuk keadilan. Siap. Ya. Kita dan perbaiki. negara ini dan bangsa Ya. ini. Amin. Jangan lupa Abang jadi menteri kejujuran dan motivasi. Motivasi. Oke. Siap. Siap. Gimana, setuju nggak guys kalau Uya Kuya jadi menteri? Menteri kejujuran dan Iya. motivasi. Siap. Tapi kok gue jadi menteri sama Deddy Kobusier masih dibilang alay nggak? Nggak ya. Deddy gimana, Ded? Uya masih alay nggak nih, Ded? Iya, Deddy datang ke podcast gue dong, biar tahu gue udah nggak alay. Masih lah alay dikit karena alay juga perlu hiburan ya kan. Oke, terima kasih banyak, Pak. Siap, Ya. siap. Kasih komentar dan Siap. terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. 2 menit saja, oh baby.